Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Aku, Henny. Usiaku 25 tahun, dan aku tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Bandung. Rumah ini adalah hadiah pernikahan dari orang tuaku 5 tahun lalu, saat aku menikah dengan Chandra, suamiku yang seorang guru ngaji. Di mata tetangga, kami adalah pasangan ideal. Chandra dikenal sebagai sosok yang saleh, lembut, dan sangat dihormati karena kesibukannya mengajar anak-anak di masjid setempat. Aku sendiri berprofesi sebagai ibu rumah tangga, merawat Deva, anak semata wayang kami, yang baru berusia 4 tahun. Namun semua itu hanyalah ilusi. Kehidupan yang tampak sempurna itu runtuh dalam satu malam yang dingin ketika pintu rumahku diketuk oleh wanita muda yang tidak asing bagiku. Wanita itu adalah Jihan, murid ngaji Chandra. Dengan sorot mata penuh keyakinan, ia menyerahkan secarik kertas kepadaku tanpa sepatah kata pun. "Maafkan aku atas caranya, Mbak Henny," katanya pelan sebelum berbalik meninggalkan rumahku. Aku memandangi kertas itu dengan tangan gemetar. Mataku menyapu nama-nama yang tertulis di sana. Chandra bin Amirullah dan Jihan binti Hasan. Surat nikah. Siri. Dunia rasanya berputar begitu cepat, dan napasku terasa sesak seolah-olah udara di sekitarku hilang dalam sekejap. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Chandra, suamiku yang selalu salat tepat waktu, yang sering membaca Al-Quran dengan suara merdu di ruang tamu, melakukan pernikahan diam-diam dengan muridnya sendiri? Dan Jihan, kenapa dia datang langsung kepadaku? Apakah dia ingin mempermalukanku? Ataukah ada alasan lain? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya salah paham. Mungkin surat itu palsu. Namun, di sudut hatiku yang paling dalam, aku tahu bahwa ini nyata. Semua tanda-tanda telah ada. Belakangan ini, Chandra lebih sering pulang larut malam dengan alasan mengajar tambahan di masjid. Ia juga mulai jarang menyentuhku atau bertanya tentang keadaan Deva. Bahkan, tatapan matanya yang biasanya hangat kini kosong, seakan pikirannya selalu berada di tempat lain. Keesokan harinya aku menghadap Chandra. Wajahnya yang biasanya teduh, langsung berubah tegang begitu aku meletakkan surat nikah siri itu di atas meja makan. Dia hanya diam sejenak, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Aku tidak bermaksud menyakitimu, Henny," katanya pelan. Suaranya terdengar seperti orang yang menahan beban besar. "Ini adalah jalan yang harus kulalui." "Jalan apa?" bentakku, tak kuasa menahan amarah. "Menikahi muridmu secara diam-diam tanpa memberitahuku sama sekali? Apakah kamu pikir ini benar? Apakah agama mengizinkanmu melakukan hal seperti ini?" Chandra menunduk, enggan menatap wajahku. "Aku hanya ingin membimbing Jihan," katanya dengan nada defensif. "Dia butuh pengarahan spiritual, dan aku merasa inilah tugasku sebagai ustadz. Tapi kamu sudah menikah denganku." Balasku. Air mata mulai mengalir deras di pipiku. "Apa bedanya kamu dengan para laki-laki pengecut yang menggunakan agama sebagai kedok untuk mendapatkan wanita?" Pertengkaran itu berlangsung selama berjam-jam, tapi tidak ada kata-kata yang bisa menyelamatkan hubungan kami. Kata-kata Chandra terdengar kosong, penuh pembenaran diri. Ia bahkan berani berkata bahwa pernikahan sirinya dengan Jihan adalah untuk kebaikan bersama. Aku tak habis pikir bagaimana dia bisa begitu naif atau egois. Mungkin keduanya. Malam itu, aku memutuskan untuk tidur di kamar Deva. Anakku yang masih polos itu sedang terlelap, tak menyadari badai yang sedang melanda rumah tangganya. Aku memeluk tubuh kecilnya erat-erat, seolah-olah ingin melindungi kami berdua dari dunia luar yang tiba-tiba terasa begitu kejam. Di tengah malam, aku terbangun oleh suara isak tangis di ruang tamu. Ketika aku keluar, aku menemukan Chandra duduk di sofa dengan kepala tertunduk, air mata jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya rapuh. Namun, rasa iba yang seharusnya muncul dalam hatiku telah lenyap. Yang tersisa hanyalah kekecewaan mendalam dan kebencian pada diri sendiri, karena terlalu lama percaya padanya.
Esok paginya, aku mengemas beberapa pakaian dan barang-barang penting milikku dan Deva. Aku tidak tahu kemana akan pergi, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Rumah ini bukan lagi tempat yang aman bagi kami. Sebelum pergi, aku menatap Chandra untuk terakhir kalinya. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar menurut agama atau tidak, kataku. Dingin. Yang jelas, aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang hatinya tidak sepenuhnya milikku. Dengan itu, aku melangkah keluar, membawa Deva dalam gendonganku. Langkah-langkahku terasa berat, namun ada secercah kelegaan di hatiku. Setidaknya, aku tidak lagi harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Saat angkutan umum membawa kami menjauh dari rumah itu, aku memandangi langit yang mendung. Aku tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi satu hal yang aku yakini, aku harus menemukan cara untuk bangkit dari semua ini. Untuk diriku sendiri, dan untuk Deva. Setelah meninggalkan rumah yang dulu kusebut tempat tinggal bersama Chandra, aku dan Deva akhirnya tiba di rumah orang tuaku, di desa kecil di Kabupaten Garut. Rumah ini sederhana, bercat putih dengan halaman luas yang dipenuhi pohon rambutan dan mangga. Aku belum memberitahu mereka tentang apa yang terjadi antara aku dan Chandra. Entah bagaimana caranya, aku masih mencoba menata hati sebelum harus menjelaskan semuanya kepada keluargaku. Malam itu, setelah memastikan Deva tertidur di kasurnya, aku duduk di beranda depan, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Kenapa Chandra bisa melakukan ini? Apakah kesalahanku sebagai istri sehingga ia merasa perlu mencari wanita lain? Dan yang paling mengganggu, kenapa Jihan mau menikah siri dengan suamiku? Beberapa hari kemudian, ketika aku sedang menyapu halaman, tiba-tiba ada suara motor berhenti di depan rumah. Aku mendongak dan melihat sosok yang tak asing lagi. Jihan. Dia datang sendirian, mengenakan gamis hitam panjang dan kerudung syar'i yang menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya tampak tegang, namun tetap tenang, seperti biasa. Aku minta maaf atas kedatanganku yang tiba-tiba, katanya pelan setelah turun dari motornya. Aku hanya ingin bicara. Aku menghela napas panjang. Sejujurnya aku tidak yakin apakah aku siap mendengar apapun darinya. Namun, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku penasaran. Mungkin karena dia adalah salah satu kunci untuk memahami kekacauan yang terjadi dalam hidupku saat ini. Masuklah, kataku singkat, membukakan pintu untuknya. Kami duduk di ruang tamu yang sederhana, sementara ibuku menyuguhkan teh hangat. Suasana hening menyelimuti kami selama beberapa saat. Jihan tampak gugup, matanya sesekali menatap lantai atau jendela, seolah mencari keberanian untuk mulai bicara. "Mbak Heni," katanya akhirnya, suaranya terdengar lebih mantap, meski nada getir masih terselip di sana. "Aku tahu bahwa aku telah menyakiti Mbak. Aku tidak akan mencari pembenaran atas apa yang kulakukan. Tapi aku hanya ingin menjelaskan kenapa aku menerima pinangan Ustadz Chandra." Aku menatapnya dengan mata menyipit, mencoba membaca ekspresinya. Bukan karena aku ingin memahaminya, lebih karena aku ingin tahu apakah dia benar-benar jujur atau hanya berpura-pura. "Aku lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang cukup religius," lanjut Jihan. "Namun, semakin dewasa, aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Aku ingin menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Tapi aku juga merasa kosong, seolah-olah aku tidak memiliki pembimbing yang tepat untuk membantuku menemukan jalan yang benar." Dia berhenti sejenak, menyesap tehnya sebelum melanjutkan. "Ustadz Chandra adalah idola bagi banyak murid ngaji di masjid. Dia begitu sabar, bijaksana, dan sangat taat pada agama. Ketika beliau mulai memberikan nasihat-nasihat spiritual padaku secara pribadi, aku merasa seperti menemukan cahaya dalam kegelapan. Beliau bilang bahwa aku butuh bimbingan lebih intensif, dan bahwa pernikahan siri adalah cara terbaik agar hubungan kita tetap sesuai dengan syariat." Aku mendengus keras mendengar alasannya. "Jadi, maksudmu, kamu pikir menikahi suamiku akan membantumu lebih dekat pada Tuhan?" Jihan mengangguk pelan.
Wajahnya penuh penyesalan. Aku tahu sekarang bahwa aku salah. Aku terlalu naif waktu itu. Aku tidak memikirkan perasaan Mbak Heni, tidak mempertimbangkan bahwa pernikahan itu bukan hanya soal agama, tapi juga soal tanggung jawab dan komitmen. Aku menunduk, mencoba menahan emosiku. Ada bagian dari diriku yang marah mendengar pengakuannya. Bukan hanya karena dia merebut suamiku, tapi juga karena alasan-alasannya terdengar begitu dangkal dan egois. Bagaimana bisa seseorang menggunakan agama sebagai dalih untuk membenarkan pernikahan sirinya dengan orang yang sudah bersuami? Kenapa kamu datang kepadaku? Tanyaku akhirnya. Suaraku dingin. Apakah kamu ingin meminta maaf? Ataukah kamu hanya ingin meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu sudah melakukan hal yang benar? Jihan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku datang karena aku ingin Mbak Heni tahu bahwa aku tidak bahagia, katanya pelan. Pernikahan ini tidak seperti yang kubayangkan. Ustadz Chandra bukan orang yang sempurna seperti yang kuperkirakan. Dan aku sadar sekarang bahwa aku telah membuat kesalahan besar. Aku hanya ingin Mbak Heni tahu bahwa aku juga korban dari semua ini. Aku menatapnya lama, mencoba mencerna kata-katanya. Ada bagian dari diriku yang merasa lega mendengar bahwa dia juga tidak bahagia. Namun, ada bagian lain yang merasa iba. Mungkin karena dia sama sepertiku. Sama-sama disesatkan oleh janji-janji palsu yang dibungkus dengan nama agama. Baiklah, kataku akhirnya, bangkit dari kursi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali ke Chandra. Biarlah semua ini menjadi pelajaran bagi kita berdua. Jihan mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. Dia berdiri dan membungkuk hormat sebelum beranjak pergi. Terima kasih Mbak Heni, katanya pelan. Semoga Allah memberimu kebahagiaan yang lebih baik. Setelah Jihan pergi, aku kembali duduk di beranda, menatap langit sore yang mulai memerah. Hatiku masih dipenuhi oleh campuran amarah, kekecewaan, dan kebingungan. Namun, ada satu hal yang mulai terang di benakku. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus mencari jalan baru untuk diriku dan Deva. Saat itulah aku mulai memikirkan tentang hijrah. Bukan sekadar hijrah fisik, tapi juga hijrah mental dan spiritual. Aku ingin menemukan makna baru dalam hidupku, sesuatu yang bisa membuatku bangkit dari semua ini. Esok paginya, aku memutuskan untuk mengunjungi Kiai Zainuddin, seorang kiai tua yang dikenal bijaksana di pondok pesantren dekat rumah orang tuaku. Entah kenapa, aku merasa bahwa mungkin dia bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menghantui hatiku selama ini. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Jihan, aku merasa seolah-olah beban di pundakku semakin berat. Meskipun aku sudah memutuskan untuk meninggalkan Chandra, ada bagian dari diriku yang masih terguncang oleh perasaan ragu. Apakah keputusanku ini benar? Apakah aku bisa hidup tanpa suamiku, meskipun dia telah mengkhianatiku? Namun, ketika aku melihat wajah polos Deva, anakku yang masih kecil dan penuh keceriaan, aku menyadari bahwa aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melindunginya dari rumah tangga yang hancur dan memberinya kehidupan yang lebih baik. Anak kecil seperti dia tidak layak tumbuh dalam lingkungan penuh kebohongan dan konflik. Hari itu, aku kembali ke Bandung bersama Deva. Aku ingin menyelesaikan segala urusan dengannya secara langsung, tanpa drama atau penundaan lagi. Ketika aku sampai di rumah, Chandra sedang duduk di ruang tamu, tampak cemas dan lelah. Dia langsung bangkit begitu melihatku masuk dengan Deva di sisiku. Heni, katanya pelan. Matanya mencoba bertemu dengan mataku. Aku sudah mencoba berbicara padamu berkali-kali, tapi kamu selalu menghindar. Aku tahu aku salah, tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku meletakkan tas-tas yang kubawa di lantai dan menatapnya dengan tegas. Chandra, kataku dingin, kamu tidak perlu lagi berpura-pura baik-baik saja. Aku sudah memutuskan untuk bercerai. Kata-kata itu terdengar keras di telingaku sendiri. Ini adalah pertama kalinya aku mengatakannya secara langsung, tanpa ragu-ragu.
Chandra tampak terkejut, seolah tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Tapi kenapa? Tanyanya. Suaranya bergetar. Aku sudah mencoba menjelaskan semuanya. Aku hanya ingin membimbing Jihan, karena aku merasa itulah tugasku sebagai ustadz. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tertawa sinis mendengar alasan yang sama sekali tidak masuk akal itu. Membimbing? Dengan cara menikahi muridmu diam-diam tanpa memberitahuku? Apakah itu cara yang tepat menurutmu? Chandra terdiam, wajahnya pucat. Dia tampak seperti orang yang kehabisan argumen, namun masih mencoba mempertahankan harga dirinya. Aku tahu aku salah, katanya akhirnya. Tapi bukankah kita bisa memperbaiki semua ini? Kita bisa mulai lagi dari awal, demi Deva. Demi Deva? Balasku dengan nada tinggi, air mata mulai mengalir di pipiku. Kamu pikir Deva akan bahagia melihat ayahnya berselingkuh dan meninggalkan ibunya? Kamu pikir dia akan tumbuh normal jika kita tetap tinggal di bawah satu atap sementara hatimu ada di tempat lain? Chandra tidak menjawab. Dia hanya menunduk, mencengkeram kursi di depannya dengan erat. Aku bisa melihat bahwa dia merasa bersalah, namun rasa bersalah itu tidak cukup untuk membuatku memaafkannya. Rasa sakit yang dia timbulkan terlalu besar untuk sekadar dilupakan. Kamu tahu, Chandra, kataku pelan, suaraku penuh emosi. Aku sudah mencoba untuk memahami alasanmu. Aku sudah mencoba berdamai dengan fakta bahwa kamu tidak lagi mencintaiku. Tapi aku tidak bisa mempertahankan hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang hatinya tidak sepenuhnya milikku. Chandra menatapku dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya rapuh. Namun kali ini, aku tidak merasa iba. Yang tersisa hanyalah kebencian pada diri sendiri karena terlalu lama mempertahankan sesuatu yang seharusnya sudah lama kuakhiri. Aku akan pergi, kataku tegas. Aku dan Deva akan tinggal di rumah orang tuaku. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Aku akan membesarkan Deva dengan caraku sendiri, tanpa campur tanganmu. Apa kamu yakin dengan keputusan ini? Tanyanya pelan. Suaranya terdengar putus asa. Ini bukan hanya tentang kita, Henny. Ini juga tentang masa depan Deva. Aku sangat yakin, jawabku dengan nada mantap. Deva akan lebih baik tanpa ayah yang tidak bisa setia pada keluarganya sendiri. Setelah percakapan itu, aku mulai mengemas barang-barangku dan Deva. Chandra hanya diam, menontonku dari kejauhan tanpa berkata apa-apa. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa bahwa dia benar-benar menyesal. Namun, seperti yang kukatakan sebelumnya, penyesalan itu tidak cukup untuk menghapus semua luka yang telah dia timbulkan. Esok paginya, saat matahari mulai terbit, aku dan Deva meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Aku tidak menoleh ke belakang, takut melihat ekspresi wajah Chandra yang mungkin penuh penyesalan. Yang kutahu adalah bahwa langkah-langkahku menuju mobil itu adalah langkah-langkah menuju kebebasan. Meskipun kebebasan itu datang dengan harga yang mahal. Saat mobil yang membawa kami menjauh dari rumah itu, aku memandangi wajah Deva yang sedang tertidur di kursi belakang. Hatiku dipenuhi oleh rasa lega dan haru. Aku tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tapi aku siap menghadapinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku mengambil kendali atas nasibku sendiri. Selama perjalanan pulang ke desa, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan masa lalu menghantuiku lagi. Aku akan menemukan kebahagiaan baru, entah bagaimana caranya. Dan yang paling penting, aku akan menjadi ibu yang baik bagi Deva, ibu yang kuat, mandiri, dan penuh kasih sayang. Ketika mobil akhirnya tiba di rumah orang tuaku, aku merasa seperti mendapatkan napas baru. Rumah ini mungkin bukan tempat yang sempurna, tapi setidaknya ini adalah tempat yang aman bagi kami berdua. Aku memeluk Deva erat-erat, berbisik di telinganya. Semua akan baik-baik saja, nak, ibu janji. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa percaya pada kata-kata itu. Beberapa minggu setelah aku dan Deva menetap di rumah orang tuaku, kehidupan mulai terasa lebih tenang.
Meskipun luka dari pernikahan yang hancur itu masih menyisakan bekas, aku mencoba untuk fokus pada hal-hal positif. Aku menghabiskan waktu dengan merawat Deva, membantu ibu di dapur, dan kadang-kadang ikut membaca Al-Quran bersama ayahku di mushala kecil di belakang rumah. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang terus-menerus menggelisahkan hati, rasa kosong yang sulit kujelaskan. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman depan, tiba-tiba ingatanku melayang pada kunjunganku yang gagal ke Kiai Zainuddin beberapa waktu lalu. Setelah pertemuan dengan Jihan, aku sempat berniat mencari nasihat darinya, tapi entah kenapa, aku tidak jadi melakukannya. Mungkin karena rasa takut atau keraguan tentang apakah aku benar-benar siap mendengar jawaban atas semua pertanyaanku. Namun, hari ini tuh aku memutuskan untuk berani. Aku ingin menemukan makna baru dalam hidupku, sesuatu yang bisa membuatku bangkit dari trauma masa lalu. Dengan izin orang tuaku, aku membereskan pakaian sederhana milikku dan meminta mereka menjaga Deva selama beberapa hari. Aku hanya ingin mencoba sesuatu yang baru, kataku kepada ibuku. Meskipun aku sendiri belum sepenuhnya yakin apa yang akan kulakukan. Pondok pesantren Al-Hidayah terletak sekitar 1 jam perjalanan dari desa kami. Ketika aku sampai di sana, suasana yang damai langsung menyelimuti hatiku. Pondok ini dikelilingi oleh sawah hijau yang luas, dengan angin sepoi-sepoi yang membawa aroma tanah basah. Di tengah kompleks pondok, terdapat masjid besar dengan kubah, keemasan yang tampak megah namun tetap sederhana. Aku dipersilakan masuk oleh salah satu santriwan yang ramah. Tidak lama kemudian, aku bertemu dengan Kiai Zainuddin, pemimpin pondok pesantren tersebut. Beliau adalah seorang lelaki paruh baya dengan rambut beruban dan sorot mata yang teduh. Wajahnya memancarkan aura ketenangan yang membuatku merasa nyaman, meskipun baru bertemu dengannya. "Ada yang bisa saya bantu, anakku?" Tanyanya dengan suara lembut, sambil menatapku dengan penuh perhatian. Aku menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. "Kiai, saya butuh bimbingan," kataku pelan, suaraku terdengar ragu-ragu. Saya sudah melewati banyak hal buruk dalam hidup saya, dan saya ingin mencari jalan baru untuk diri saya sendiri. Kiai Zainuddin tersenyum hangat. "Semua orang yang datang ke sini pasti membawa beban masing-masing, Nak Heni. Yang penting adalah niatmu untuk berubah. Apa yang ingin kamu cari?" Aku menceritakan semuanya padanya. Tentang pernikahanku yang hancur, pengkhianatan Chandra, pertemuanku dengan Jihan, dan bagaimana aku merasa kehilangan arah dalam hidup. Selama aku berbicara, Kiai Zainuddin mendengarkanku dengan sabar, tanpa sekalipun menyela atau memberikan penilaian. Setelah aku selesai, beliau mengangguk pelan. "Anakku, hidup ini penuh ujian. Kadang-kadang, kita diberi cobaan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita merespons ujian itu. Apakah kita akan terjebak dalam kepahitan, ataukah kita akan menggunakan kesempatan ini untuk hijrah, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual." Kata-kata itu menyentuh hatiku. Aku merasa seperti menemukan titik terang di tengah kegelapan yang selama ini menyelimuti pikiranku. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" tanyaku. "Mulailah dengan belajar lagi tentang agama," katanya. Banyak orang yang mengklaim diri mereka religius, tapi lupa bahwa inti dari agama adalah akhlak dan kasih sayang. Di sini, kamu bisa belajar ilmu agama yang mendalam. Tapi yang lebih penting, kamu bisa belajar bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Beliau kemudian menawariku untuk tinggal di pondok sebagai santriwati selama beberapa bulan. Awalnya, aku ragu karena khawatir meninggalkan Deva terlalu lama. Namun, Kiai Zainuddin meyakinkan bahwa aku bisa pulang sesekali untuk melihatnya, dan bahwa kebahagiaan anak-anak juga bergantung pada kedamaian hati orang tua mereka. Akhirnya, aku memutuskan untuk menerima tawaran itu. Hari-hari pertamaku di pondok tidak mudah. Aku harus beradaptasi dengan rutinitas yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Bangun subuh, mengaji, mengikuti kajian kitab kuning, dan membantu pekerjaan rumah tangga pondok. Namun, semakin lama aku tinggal di sana,
semakin aku merasa bahwa inilah tempat yang aku butuhkan. Salah satu hal yang paling berkesan bagiku adalah ketika aku mulai mengajar anak-anak santri di madrasah kecil di pondok. Aku belum pernah mengajar sebelumnya, tapi Kiai Zainuddin percaya bahwa aku memiliki bakat untuk itu. Anak-anak yang polos dan ceria itu mengembalikan semangatku yang hilang. Melihat senyum mereka setiap kali berhasil memahami pelajaran membuatku merasa bahwa aku masih memiliki nilai di dunia ini. Namun, ada satu hal yang membuatku sedikit gugup. Hubunganku dengan Kiai Zainuddin. Bukan karena ada sesuatu yang aneh antara kami, tapi karena cara dia memperlakukanku begitu penuh hormat dan perhatian. Dia sering memanggilku untuk diskusi pribadi tentang agama dan kehidupan, dan setiap kali aku berbicara dengannya, aku merasa seperti menemukan ayah baru yang bijaksana. Suatu malam, setelah sholat Isya, aku duduk di beranda pondok, menatap langit yang penuh bintang. Hatiku terasa lebih ringan dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Aku mulai merasa bahwa aku bisa bangkit dari semua ini, meskipun masih ada luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tiba-tiba, suara Kiai Zainuddin memecah keheningan. "Masih terjaga, Nak Heni?" tanyanya, sambil mendekat dan duduk di sampingku. "Ya, Kiai," jawabku pelan. "Saya sedang memikirkan banyak hal. Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya dengan nada penuh kelembutan. Aku menunduk sejenak, mencoba merangkai kata-kata. Saya hanya merasa bahagia bisa berada di sini. Tapi kadang-kadang, saya masih merasa takut. Takut bahwa saya tidak akan bisa move on dari masa lalu saya. Kiai Zainuddin tersenyum. Move on bukan berarti melupakan. Move on berarti belajar untuk menerima dan menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran. Kamu tidak perlu takut, Nak Heni. Allah tidak akan memberimu ujian melebihi kemampuanmu. Dan lihatlah sekarang, kamu sudah jauh lebih kuat dibandingkan ketika pertama kali datang ke sini. Kata-kata itu membuatku meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku tidak sendirian. Ada seseorang yang benar-benar memahamiku dan mendukungku tanpa syarat. Esok harinya, aku memutuskan untuk menulis surat kepada Chandra. Bukan untuk meminta maaf atau berdamai, tapi untuk memberitahunya bahwa aku sudah memulai hidup baru. Surat itu singkat, tapi penuh makna. Chandra, aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku tanpamu. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak akan kembali. Doakan aku dan Deva agar selalu diberi kebahagiaan. Setelah menulis surat itu, aku merasa lega. Ini adalah babak baru dalam hidupku, dan aku siap untuk menjalaninya tanpa melihat ke belakang. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan Chandra dan memulai hidup baru di pondok pesantren. Aku tidak pernah mendengar kabar darinya setelah surat itu kukirimkan. Mungkin dia merasa lega karena aku tidak lagi mengganggu hidupnya, atau mungkin dia terlalu malu untuk menjawab. Apapun alasannya, aku tidak peduli lagi. Hidupku kini berjalan dengan ritme yang berbeda, lebih tenang, lebih bermakna. Namun, meskipun aku mencoba untuk tidak memikirkannya, ada rasa penasaran yang sesekali menyelinap ke dalam benakku. Bagaimana nasib Chandra dan Jihan? Apakah mereka bahagia bersama? Atau apakah rumah tangga sirinya juga mengalami badai seperti yang kuhadapi dulu? Suatu sore, saat aku sedang membantu Kiai Zainuddin menata buku-buku di perpustakaan pondok, salah satu santriwan datang dengan wajah cemas. "Kiai," katanya pelan, "ada tamu dari kota yang ingin bertemu dengan Mbak Heni." Aku menoleh, heran. Siapa yang mungkin mencariku di sini? Aku sudah hampir sepenuhnya meninggalkan dunia lama itu. Setelah Kiai Zainuddin memberi izin, aku keluar, menuju ruang tamu pondok. Di sana, aku melihat sosok yang tak asing lagi. Chandra. Hatiku langsung berdegup kencang. Meski aku telah berusaha keras untuk melupakan masa lalu, melihat wajahnya membuat semua kenangan buruk itu kembali muncul. Dia tampak lebih kurus dan lesu dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Matanya penuh dengan rasa bersalah dan kebingungan. "Heni," katanya pelan, suaranya terdengar serak. "Boleh kita bicara?" Aku ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk.
Kiai Zainuddin, yang masih berdiri di dekat pintu, memberikan tatapan meyakinkan padaku. Kalian bisa bicara di sini, katanya lembut sebelum meninggalkan kami berdua. Setelah beberapa saat hening, Chandra akhirnya mulai berbicara. Aku tahu aku tidak punya hak untuk datang ke sini, katanya pelan, matanya menatap lantai. Tapi aku harus menjelaskan semuanya padamu. Ada apa? Tanyaku dingin, mencoba menahan emosiku. Apa kamu pikir penjelasanmu akan mengubah apapun? Chandra menghela napas panjang. Aku sudah menceraikan Jihan, katanya pelan, suaranya bergetar. Semua ini ternyata tidak seperti yang kubayangkan. Aku tertegun mendengarnya. Cerai? Dengan Jihan? Entah kenapa, kata-kata itu membuatku merasa campuran antara lega dan iba. Kenapa? Tanyaku singkat, mencoba menyembunyikan keherananku. Dia menunduk, tampak sulit untuk melanjutkan. Jihan, dia tidak seperti yang kubayangkan, katanya akhirnya. Awalnya, aku pikir dia adalah wanita yang sempurna, salehah, taat pada agama, dan butuh bimbingan spiritual. Tapi setelah menikah, aku menyadari bahwa dia memiliki obsesi berlebihan terhadap kesempurnaan spiritual. Dia selalu menuntut agar aku menjadi lebih baik, lebih khusyuk, lebih saleh. Sampai-sampai aku merasa tertekan. Aku mendengus pelan mendengar pengakuannya. Jadi, kamu baru menyadari bahwa menikahi seseorang hanya karena alasan agama tidak cukup, ya? Chandra mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan. Aku salah besar, Henny. Aku pikir pernikahan siri itu adalah solusi. Tapi ternyata, itu hanya membuat segalanya lebih rumit. Jihan dan aku tidak cocok. Kami tidak saling memahami. Dan yang paling menyakitkan, aku merindukanmu. Aku menatapnya dengan mata menyipit, mencoba mencerna kata-katanya. Ada bagian dari diriku yang hampir luluh mendengar penyesalannya, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Chandra, kataku pelan, kamu sudah membuat pilihanmu sendiri. Kamu memilih untuk meninggalkanku demi Jihan. Sekarang, kamu harus belajar untuk bertanggung jawab atas konsekuensinya. Aku tahu, katanya cepat, suaranya penuh emosi. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesali semua ini. Aku merasa kosong tanpa kamu dan Deva. Aku menunduk, mencoba menenangkan hatiku yang mulai bergejolak. Meskipun kata-katanya menyentuh, aku tidak bisa membiarkan diriku jatuh ke dalam perangkap nostalgia. Deva baik-baik saja, kataku dingin. Dia tinggal bersama orang tuaku, dan aku yakin dia akan tumbuh menjadi anak yang kuat meskipun tanpamu. Chandra terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya sebagai manusia biasa yang rapuh. Bukan sebagai ustadz yang sempurna seperti yang selama ini ia tampilkan di hadapan orang lain. Namun, rasa iba itu tidak cukup untuk membuatku kembali padanya. Apakah kamu bahagia sekarang, Henny? Tanyanya pelan. Suaranya terdengar putus asa. Aku tersenyum tipis. Aku belum sepenuhnya bahagia. Jawabku jujur. Tapi aku sedang belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam cara-cara baru. Aku tidak lagi bergantung pada orang lain untuk membuatku merasa utuh. Chandra menunduk, tampak seperti orang yang kehilangan arah. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, Henny, katanya pelan. Dan aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Setelah percakapan itu, Chandra pamit pergi. Aku memandangi punggungnya yang menjauh, merasa campuran antara lega dan sedih. Lega karena aku tahu bahwa dia juga tidak bahagia dengan pilihannya, dan sedih karena aku masih merasa kasihan padanya meskipun dia telah menyakitiku begitu dalam. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari salah satu teman lamaku bahwa Jihan kini tinggal kembali bersama keluarganya. Kabarnya, dia sangat terpukul setelah diceraikan oleh Chandra. Hatiku merasa iba mendengarnya, tapi aku tahu bahwa inilah konsekuensi dari keputusan mereka berdua. Mereka sama-sama terjebak dalam ilusi tentang cinta dan agama, dan kini mereka harus belajar untuk bangkit dari kegagalan itu. Saat aku duduk di beranda pondok, menatap langit senja yang memerah,
Aku merenungkan semua yang telah terjadi. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa ditemukan dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan atau idealisme yang salah. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita jujur pada diri sendiri dan berani mengambil kendali atas hidup kita. Ta Tendam. Esok paginya, aku melanjutkan rutinitasku di pondok dengan semangat baru. Aku mengajar anak-anak santri membaca Al-Quran dan berdiskusi dengan Kiai Zainuddin tentang makna hijrah yang sebenarnya. Aku merasa bahwa aku sedang berada di jalan yang tepat, jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Hari-hari di pondok pesantren terus berjalan dengan ritme yang damai. Aku semakin merasa nyaman dan bahkan mulai menikmati rutinitasku, mengajar anak-anak santri, membaca kitab kuning bersama Kiai Zainuddin, dan menghabiskan waktu luang dengan merenung di bawah pohon rindang di halaman pondok. Meskipun luka-luka masa lalu masih meninggalkan bekas, aku bisa merasakan bahwa hatiku sedikit demi sedikit sembuh. Aku belajar untuk tidak lagi memikirkan Chandra atau Jihan, karena aku tahu bahwa mereka bukan bagian dari hidup baruku. Namun, takdir kadang memiliki cara sendiri untuk membawa kita kembali pada kenangan-kenangan lama. Suatu pagi, saat aku sedang bersiap-siap untuk kembali ke pondok setelah berkunjung ke rumah orang tuaku, aku melihat sosok yang membuat jantungku berdebar lebih cepat. Jihan. Dia berdiri di depan halte angkutan umum, tampak seperti wanita yang sama sekali berbeda dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya yang dulu tertutup rapat oleh kerudung syar'i kini terlihat lebih sederhana, wajahnya polos tanpa polesan makeup, dan pakaiannya pun lebih biasa daripada sebelumnya. Namun, sorot matanya yang kosong adalah yang paling mencolok. Dia tampak seperti seseorang yang habis melewati badai besar dalam hidupnya. Apa ini kebetulan? Gumamku pelan, merasa ragu apakah aku harus mendekatinya atau tidak. Namun, entah kenapa, kakiku melangkah mendekatinya tanpa sadar. "Mbak Heni," katanya pelan ketika melihatku. Suaranya terdengar lemah, sangat berbeda dari nada percaya diri yang dulu ia tunjukkan ketika menjelaskan alasannya menikah siri dengan Chandra. "Jihan," balasku singkat, mencoba menyembunyikan perasaanku yang campur aduk. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia menunduk, tampak gugup. Aku hanya ingin pulang ke desa," katanya pelan. "Setelah semua yang terjadi, aku merasa tidak ada tempat lain yang bisa kusebut rumah." Aku diam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Aku tahu bahwa dia sudah diceraikan oleh Chandra, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat seperti ini. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatku merasa iba, meskipun aku tahu bahwa dia juga telah menyakitiku di masa lalu. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku akhirnya. Suaraku lebih lembut daripada yang kuharapkan. Jihan menggeleng pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Tidak, Mbak Heni," katanya dengan suara bergetar. "Aku hancur. Aku benar-benar bodoh. Aku pikir menikah siri dengan Ustadz Chandra adalah jawaban atas semua masalahku, tapi ternyata itu hanya membuat segalanya lebih buruk." Aku menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran dalam matanya. Entah kenapa, aku merasa bahwa dia benar-benar menyesali apa yang telah dilakukannya. "Kenapa kamu mau menikah siri dengannya?" tanyaku pelan, meskipun aku sudah tahu alasan utamanya dari pertemuan kami sebelumnya. Aku hanya ingin menjadi lebih baik," katanya. Suaranya terdengar seperti orang yang putus asa. Aku pikir Ustadz Chandra adalah contoh sempurna seorang suami yang soleh. Tapi ternyata, dia sama seperti laki-laki lain. Dia tidak bisa memenuhi ekspektasi spiritualku, dan aku juga tidak bisa memenuhi ekspektasinya. Kami hanya saling mengecewakan. Aku mendengus pelan mendengar pengakuannya. "Jadi, kamu baru menyadari bahwa cinta dan pernikahan tidak bisa didasarkan hanya pada idealisme agama?" Jihan mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan. "Ya, Mbak Heni, aku terlalu naif. Aku hanya terobsesi dengan kesempurnaan spiritual tanpa memikirkan realitas kehidupan. Dan sekarang, aku kehilangan segalanya. Keluargaku marah padaku, teman-temanku menjauh, dan aku tidak punya siapa-siapa lagi.
Aku merasa hatiku tersentuh mendengar kata-katanya. Meskipun dia telah menyakitiku, aku tidak bisa membenci seseorang yang tampak begitu rapuh dan penuh penyesalan. Jihan, kataku pelan, tidak ada gunanya menyalahkan dirimu terus-menerus. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah belajar dari kesalahanmu dan mencoba memperbaiki hidupmu. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Mbak Heni, katanya pelan. Aku tidak pantas mendapatkan kebaikanmu setelah semua yang kulakukan. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia dengan hidup barumu. Aku tersenyum tipis. Aku juga berharap kamu bisa menemukan kedamaianmu sendiri, Jihan. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit dari sana. Setelah beberapa saat berbicara, angkutan umum yang kutunggu akhirnya datang. Aku berpamitan kepada Jihan, yang tampak lega setelah curhat padaku. Saat aku naik ke angkutan umum, aku memandangnya dari jendela, melihat sosoknya yang tampak kecil dan rapuh di tengah keramaian desa. Hatiku terasa campur aduk, rasa iba, lega, dan juga refleksi tentang betapa rapuhnya manusia ketika mereka terjebak dalam ilusi tentang cinta dan kesempurnaan. Saat angkutan umum mulai menjauh, aku memejamkan mata, mencoba merenungkan semua yang telah terjadi. Aku menyadari bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dan setiap orang memiliki caranya sendiri untuk menghadapinya. Chandra, Jihan, dan aku, kami semua telah membuat kesalahan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kami belajar dari kesalahan itu dan mencoba menjadi versi diri kami yang lebih baik. Esok harinya, saat aku kembali ke pondok, aku merasa ada energi baru dalam diriku. Aku tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu, karena aku tahu bahwa aku sedang berada di jalan yang tepat. Ketika aku melihat Kyai Zainuddin duduk di beranda pondok, aku tersenyum padanya. Beliau membalas senyumanku dengan tatapan hangat, seolah mengerti bahwa aku telah menemukan kedamaian yang selama ini kucari. "Bagaimana kabarmu hari ini, Nak Heni?" tanyanya lembut. "Alhamdulillah, Kyai," jawabku dengan senyum tulus. "Aku merasa lebih ringan sekarang." Kyai Zainuddin mengangguk pelan. "Itu tandanya kamu sedang berada di jalur yang benar. Teruslah belajar, Nak Heni. Ilmu dan pengalaman hidup adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati." Aku mengangguk, merasa semakin yakin bahwa aku sedang berada di tempat yang tepat. Di pondok ini, aku tidak hanya belajar tentang agama, tapi juga tentang arti kehidupan, cinta, dan keikhlasan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku bisa menghadapi masa depan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Beberapa minggu setelah pertemuanku dengan Jihan, aku merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Bukan hanya karena aku semakin terbiasa dengan kehidupan di pondok pesantren, tapi juga karena hubunganku dengan Kyai Zainuddin semakin dekat. Beliau bukan hanya seorang guru spiritual bagiku, tapi juga sosok yang selalu hadir ketika aku membutuhkan nasihat atau sekadar seseorang untuk mendengarkan ceritaku. Setiap sore, setelah mengajar anak-anak santri, aku sering duduk bersama Kyai Zainuddin di beranda pondok. Kami membahas banyak hal, mulai dari tafsir Al-Quran hingga filosofi kehidupan. Ada sesuatu dalam cara beliau berbicara yang membuatku merasa tenang, seolah-olah semua beban hidupku bisa dilepaskan begitu saja. Kata-katanya selalu penuh hikmah, namun tetap lembut dan tidak menggurui. Suatu sore, saat kami sedang membicarakan tentang makna cinta dalam Islam, Kyai Zainuddin tiba-tiba bertanya, "Nak Heni, apakah kamu pernah berpikir bahwa cinta itu tidak hanya tentang romansa, tapi juga tentang kasih sayang yang tulus?" Aku menunduk sejenak, mencoba mencerna pertanyaannya. "Mungkin iya, Kyai," jawabku pelan. "Tapi setelah semua yang kulalui, aku masih belum yakin apakah aku bisa membuka hatiku lagi untuk cinta." Kyai Zainuddin tersenyum hangat. "Cinta adalah fitrah manusia, Nak Heni. Tapi cinta yang sejati adalah yang dibangun di atas dasar kesadaran akan tanggung jawab dan ketulusan. Kamu tidak perlu takut untuk mencintai lagi, asalkan kamu melakukannya dengan hati yang ikhlas." Kata-kata itu menyentuh hatiku. Aku mulai merenungkan kembali hubunganku dengan Chandra dan bagaimana pengkhianatannya telah membuatku trauma. Namun, entah kenapa, aku merasa bahwa aku tidak lagi membenci Chandra.
Yang tersisa hanyalah rasa iba untuknya, untuk Jihan, dan bahkan untuk diriku sendiri. Esok harinya, saat aku sedang membereskan buku-buku di perpustakaan, salah satu santriwati datang menghampiriku dengan wajah antusias. "Mbak Heni, Kiai Zainuddin ingin bicara denganmu di ruang tamu," katanya cepat-cepat. Aku mengangguk, merasa sedikit penasaran. Apa yang ingin dibicarakan oleh Kiai Zainuddin? Hatiku mulai berdebar-debar tanpa alasan yang jelas. Ketika aku sampai di ruang tamu, aku melihat Kiai Zainuddin duduk di kursi kayu, tampak lebih formal daripada biasanya. Di sampingnya, ada seorang wanita paruh baya yang kukenal sebagai salah satu kerabat beliau. "Assalamualaikum, Nak Heni," kata Kiai Zainuddin ramah. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." Aku duduk di kursi yang disediakan, mencoba menenangkan detak jantungku yang semakin cepat. "Ada apa, Kiai?" tanyaku pelan. Kiai Zainuddin menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Nak Heni, aku sudah mengamati perkembanganmu selama beberapa bulan ini. Kamu adalah wanita yang luar biasa, cerdas, sabar, dan memiliki hati yang tulus. Dan aku ingin meminta izin untuk melamar dirimu." Aku terdiam, rasanya seperti waktu berhenti sejenak. Apa aku mendengarnya benar? Kiai Zainuddin, pemimpin pondok pesantren yang bijaksana dan penuh hormat, melamarku? "Kiai," kataku pelan, suaraku bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kiai Zainuddin tersenyum, lembut. "Kamu tidak perlu memberikan jawaban sekarang, Nak Heni. Aku hanya ingin kamu mempertimbangkannya. Aku tahu bahwa kamu pernah mengalami kekecewaan besar dalam hidupmu, dan aku tidak ingin memaksamu untuk menerima lamaranku. Tapi aku percaya bahwa kita bisa membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan ketulusan jika kamu bersedia." Hatiku dipenuhi oleh campuran emosi, rasa terkejut, haru, dan juga sedikit takut. Bagaimana mungkin aku bisa menerima lamaran seseorang yang begitu dihormati dan bijaksana? Apakah aku pantas untuk menjadi pendampingnya? Sore itu, setelah pertemuan itu selesai, aku duduk di tepi sawah di belakang pondok, menatap matahari yang mulai tenggelam. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah aku siap untuk membuka hatiku lagi? Apakah aku bisa mempercayai cinta setelah semua yang kulalui? Namun, ada satu hal yang aku yakini. Kiai Zainuddin adalah sosok yang sangat berbeda dari Chandra. Dia tidak pernah memaksaku untuk melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan, dan dia selalu menghormati batas-batas yang kuberikan. Dia adalah contoh nyata dari seorang lelaki yang saleh, bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan. Esok paginya, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Kiai Zainuddin. Aku menemuinya di musyalah kecil di pondok, tempat kami sering berdiskusi tentang agama. "Kiai," kataku pelan, suaraku penuh keyakinan. Aku bersedia menerima lamaranmu." Wajah Kiai Zainuddin langsung berseri-seri, matanya berbinar penuh kebahagiaan. "Terima kasih, Nak Heni," katanya dengan suara yang terdengar lega. "Aku berjanji akan menjaga dan membimbingmu sebaik mungkin." Aku tersenyum tipis, merasa ada kelegaan yang mendalam di hatiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki seseorang yang benar-benar peduli padaku, dan yang lebih penting, aku merasa bahwa aku layak untuk dicintai. Proses persiapan pernikahan kami berjalan dengan sederhana, namun penuh makna. Kami tidak mengadakan acara besar-besaran, hanya mengundang keluarga dekat dan para santri di pondok. Orang tuaku, meskipun awalnya ragu, akhirnya memberikan restu mereka setelah melihat betapa baiknya Kiai Zainuddin memperlakukanku. Pada hari pernikahan, aku mengenakan kebaya putih sederhana dengan hijab yang menutupi rambutku. Wajahku tampak lebih bersinar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mungkin karena aku merasa damai dan bahagia untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Saat Kiai Zainuddin mengucapkan ijab kabul, aku merasakan air mata mengalir di pipiku. Bukan karena sedih, tapi karena syukur. Setelah akad nikah selesai, aku memeluk Deva erat-erat. Anakku itu tampak bahagia melihat ibunya tersenyum kembali.
Ibu sekarang punya ayah baru ya, katanya polos. Aku tertawa pelan, mengusap rambutnya dengan penuh kasih sayang. Ya nak, ayah barumu akan selalu menjaga kita. Hidupku di pondok pesantren kini terasa lebih lengkap. Aku tidak hanya menjadi seorang istri bagi Kiai Zainuddin, tapi juga seorang ibu bagi Deva dan seorang guru bagi para santri. Setiap hari aku belajar untuk menjadi versi diriku yang lebih baik, sambil terus mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang-orang di sekitarku. Di malam hari, saat aku duduk di beranda pondok bersama Kiai Zainuddin, aku merasa bahwa inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan kebahagiaan yang didasarkan pada materi atau status sosial, tapi kebahagiaan yang lahir dari ketulusan hati dan rasa syukur. Kiai, kataku pelan, suaraku penuh emosi. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk memulai hidup baru. Kiai Zainuddin tersenyum lembut, memegang tanganku dengan penuh kasih sayang. Kitalah yang harus berterima kasih nak Heni, karena Allah telah mempertemukan kita dalam jalan yang penuh berkah. Aku mengangguk, merasa bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tapi juga penuh dengan keajaiban. Dan kali ini, aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang dengan hati yang ikhlas dan penuh keyakinan. Setahun telah berlalu sejak aku menikah dengan Kiai Zainuddin. Hidupku kini terasa seperti sebuah cerita baru yang ditulis di atas lembaran kosong, bersih, damai, dan penuh makna. Aku tidak lagi merasa seperti korban dari keadaan, tapi sebagai seseorang yang memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Setiap hari di pondok pesantren adalah pelajaran baru tentang arti cinta, kesabaran, dan ketulusan. Pagi-pagi sekali, saat matahari mulai muncul di balik bukit, aku sudah bangun untuk membantu para santriwati mempersiapkan sarapan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti aku akan melakukan hal-hal seperti ini. Mencuci beras, menanak nasi, atau menyapu halaman masjid. Namun, entah kenapa, semua aktivitas itu terasa begitu memuaskan. Ada kebahagiaan tersendiri dalam melakukan hal-hal sederhana dengan hati yang ikhlas. Kiai Zainuddin selalu memberiku ruang untuk tumbuh menjadi versi diriku yang lebih baik. Beliau tidak pernah memaksaku untuk mengubah cara pandangku atau gaya hidupku secara drastis. Sebaliknya, beliau mendukungku untuk terus belajar dan menggali potensi diri. Setiap pagi, kami biasanya duduk bersama di beranda pondok, membaca Al-Quran, atau mendiskusikan tafsir ayat-ayat tertentu. Kadang-kadang, Deva juga ikut bergabung, meskipun dia masih suka bermain-main dengan teman-temannya di halaman. Deva kini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan saleh. Dia sangat dekat dengan Kiai Zainuddin, yang seringkali mengajarnya membaca Al-Quran atau mengaji di musyalah kecil. Aku bisa melihat betapa bahagianya dia memiliki figur ayah yang begitu sabar dan penuh kasih sayang. Meskipun Chandra adalah ayah biologisnya, aku tahu bahwa Kiai Zainuddin telah mengisi kekosongan yang dulu ada dalam hidupnya. Namun, ada satu hal yang membuatku penasaran beberapa waktu terakhir ini. Sesekali aku mendengar kabar dari teman lama tentang Chandra. Kabarnya, dia kini tinggal sendirian di Bandung, tanpa keluarga atau pendamping. Temanku mengatakan bahwa dia tampak kesepian dan sering terlihat murung di masjid tempat ia mengajar. Entah kenapa, meskipun aku sudah tidak lagi membenci atau peduli padanya, ada bagian dari diriku yang merasa iba. Suatu sore, setelah aku selesai mengajar anak-anak santri, salah satu santriwan datang menghampiriku dengan wajah khawatir. "Mbak Heni," katanya pelan, "ada tamu dari kota yang ingin bertemu denganmu." Aku menoleh, heran. Siapa lagi yang mungkin datang mencariku? Saat aku keluar menuju ruang tamu, aku melihat sosok yang tak asing lagi. Chandra. Hatiku langsung berdebar. Kencang. Ini adalah pertemuan kedua kami sejak aku meninggalkannya. Dia tampak lebih tua dan lelah dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Matanya yang dulu penuh keyakinan kini terlihat kosong, seolah-olah jiwa dan semangatnya telah hilang. "Heni," katanya pelan, suaranya terdengar serak. "Boleh kita bicara?" Aku ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Kiai Zainuddin, yang kebetulan sedang berada di dekat pintu, memberikan tatapan meyakinkan padaku. "Kalian bisa bicara di sini," katanya lembut sebelum meninggalkan kami berdua. Chandra duduk di kursi kayu,
tampak gugup dan tidak nyaman. Aku hanya ingin menjelaskan sesuatu, katanya pelan, matanya menatap lantai. Aku tidak bahagia, Henny. Aku menatapnya lama, mencoba mencerna kata-katanya. Ada bagian dari diriku yang hampir luluh mendengar nada suaranya yang putus asa. Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Kenapa? Tanyaku singkat, mencoba menyembunyikan emosiku. Dia menghela napas panjang. Aku sudah mencoba untuk melanjutkan hidup, tapi aku tidak bisa melupakanmu dan Deva. Aku merasa kosong tanpa kalian berdua. Dan yang paling menyakitkan, aku menyadari bahwa aku telah membuat kesalahan besar dengan meninggalkanmu. Aku menunduk, mencoba menenangkan hatiku yang mulai bergejolak. Meskipun kata-katanya menyentuh, aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan diriku jatuh ke dalam perangkap nostalgia. Chandra, kataku pelan. Kamu sudah membuat pilihanmu sendiri. Kamu memilih untuk meninggalkanku demi Jihan. Sekarang, kamu harus belajar untuk bertanggung jawab atas konsekuensinya. Aku tahu, katanya cepat, suaranya penuh emosi. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesali semua ini. Aku merindukanmu dan Deva. Aku menatapnya dengan mata menyipit, mencoba mencari kejujuran dalam matanya. Entah kenapa, aku merasa bahwa dia benar-benar menyesali apa yang telah dilakukannya. Deva baik-baik saja, kataku dingin. Dia tinggal bersama orang tuaku, dan aku yakin dia akan tumbuh menjadi anak yang kuat, meskipun tanpamu. Chandra terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya sebagai manusia biasa yang rapuh. Bukan sebagai ustadz yang sempurna, seperti yang selama ini ia tampilkan di hadapan orang lain. Namun, rasa iba itu tidak cukup untuk membuatku kembali padanya. Apakah kamu bahagia sekarang, Henny? Tanyanya pelan. Suaranya terdengar putus asa. Aku tersenyum tipis. Aku belum sepenuhnya bahagia, jawabku jujur. Tapi aku sedang belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam cara-cara baru. Aku tidak lagi bergantung pada orang lain untuk membuatku merasa utuh. Chandra menunduk, tampak seperti orang yang kehilangan arah. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, Henny, katanya pelan. Dan aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Setelah percakapan itu, Chandra pamit pergi. Aku memandangi punggungnya yang menjauh, merasa campuran antara lega dan sedih. Lega karena aku tahu bahwa dia juga tidak bahagia dengan pilihannya, dan sedih karena aku masih merasa kasihan padanya meskipun dia telah menyakitiku begitu dalam. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Chandra akhirnya kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, tinggal bersama keluarganya. Kabarnya, dia mulai mengajar di madrasah kecil di desa, mencoba memperbaiki hidupnya yang hancur. Hatiku merasa lega mendengarnya. Mungkin inilah jalan terbaik baginya, belajar dari kesalahannya, dan mencoba menjadi versi dirinya yang lebih baik. Esok paginya, saat aku duduk di beranda pondok bersama Kiai Zainuddin, aku merenungkan semua yang telah terjadi. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa ditemukan dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan atau idealisme yang salah. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita jujur pada diri sendiri dan berani mengambil kendali atas hidup kita. Kiai, kataku pelan, suaraku penuh emosi. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk memulai hidup baru. Kiai Zainuddin tersenyum lembut, memegang tanganku dengan penuh kasih sayang. Kitalah yang harus berterima kasih, Nak Henny, karena Allah telah mempertemukan kita dalam jalan yang penuh berkah. Aku mengangguk, merasa bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tapi juga penuh dengan keajaiban. Dan kali ini, aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang dengan hati yang ikhlas dan penuh keyakinan. Di malam hari, saat aku duduk di tepi sawah di belakang pondok, aku memandangi langit yang penuh bintang. Hatiku dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam. Aku tahu bahwa perjalanan hidupku tidak akan selalu mudah, tapi aku yakin bahwa aku akan selalu menemukan kebahagiaan selama aku tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan dan keikhlasan. Esok harinya, saat aku kembali ke rutinitasku,
Di pondok, aku merasa ada energi baru dalam diriku. Aku tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu, karena aku tahu bahwa aku sedang berada di jalan yang tepat. Di pondok ini, aku tidak hanya belajar tentang agama, tapi juga tentang arti kehidupan, cinta, dan kebebasan. Dan untuk pertama kalinya, dalam hidupku, aku merasa bahwa aku bisa menghadapi masa depan dengan kepala tegak dan hati yang tenang.